Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Wulan Nurfitri Aurelia dengan NIM 2350191129 dari kelas D. Saya akan menjelaskan mengenai isolasi flavonoid senyawa quercetin dari kulit buah delima Punica granatum L. Pendahuluan. Kulit buah delima Punica granatum menyumbang sekitar 40% hingga 50% dari total berat buah dan merupakan limbah biomasa yang melimpah di industri pengolahan. Namun, kulit ini menjadi sumber senyawa fenolik yang lebih hemat biaya daripada biji atau jusnya, sehingga menjadi bahan baku strategis bagi industri farmasi dan nutrasetika karena mengandung flavonoid dan hidrolisis tanin. Salah satu flavonoid yang teridentifikasi adalah quercetin, yang memiliki profil bioaktivitas luas sebagai antioksidan melalui pendonoran atom hidrogen serta sebagai antiinflamasi melalui pengambatan jalur nuklear faktor kappa. Karena adanya senyawa dominan lain seperti punicalagin dan asam elagat, isolasi quercetin memerlukan prosedur sistematis melalui ekstraksi pelarut, fraksinasi cair-cair, dan pemurnian kromatografi untuk mencapai tingkat kemurnian yang tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur ekstraksi dan fraksinasi yang optimal untuk mengisolasi senyawa quercetin dari kulit buah delima. Yang kedua, bagaimana aktivitas farmakologi senyawa quercetin pada kulit buah delima. Dan yang ketiga, bagaimana karakteristik fisikokimia dan profil identifikasi quercetin hasil isolasi berdasarkan KLT dan spektrofotometri UV visible. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan tahapan sistematis isolasi quercetin dari kulit buah delima mulai dari preparasi sampai tahap pemurnian. Yang kedua, mengkaji aktivitas farmakologi untuk menganalisis berbagai potensi terapi dan mekanisme biologisnya. Dan yang ketiga, melakukan karakteristik fisikokimia untuk mengidentifikasi profil senyawa hasil isolasi melalui parameter spesifik KLT dan penentuan panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometri UV visible. Selanjutnya, klasifikasi dan taksonomi. Di samping itu ada gambar pohon delima. Kingdomnya dari Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Rosidae, ordonya Myrtales, familinya dari Literaceae, genusnya Punica, spesiesnya Punica granatum, nama binomialnya Punica granatum L. Tanaman delima ini termasuk dalam golongan tanaman dikotil dari famili Funicaceae yang awalnya berada di wilayah Afghanistan, Asia Tengah meliputi Iran dan pegunungan Himalaya, yang kemudian tersebar ke wilayah Mediterania hingga seluruh daerah tropik dan subtropik seperti India, Irak, Pakistan, Turki, serta kawasan tropika di Afrika atau di wilayah Asia Tenggara yang lebih kering seperti India Timur dan semenanjung Malaysia. Selanjutnya, morfologi delima. Pohon delima merupakan semak berumur panjang sekitar 6-10 meter dari famili Funicaceae yang memiliki banyak cabang berduri. Daunnya selalu hijau dan tersusun berkelompok, sedangkan bunganya berwarna merah cerah dengan banyak benang sari di ujung cabang. Buah berbentuk segi enam dengan kulit merah yang keras dan tebal, serta memiliki mahkota kelopak di bagian atasnya. Bagian yang dapat dimakan terlebih dari sekitar 600 aril atau selubung biji merah yang dipisahkan oleh dinding membran dan jaringan spons putih. Selanjutnya, kandungan fitokimia. Di gambar itu ada beberapa kandungan fitokimia. Yang pertama, jus dengan memeras bijinya ditandai dengan lignan, beberapa asam organik seperti asam galat, asam lemak, alkaloid, tanin, dan flavonoid. Yang kedua ada perikarp yang mengandung tanin hidroksilat flavonoid, elagitanin, dan punicalagin yang telah diisolasi dari penikarpnya. Pertama, kalium dan fosfor, lalu natrium, kalsium, magnesium, dan nitrogen. Yang ketiga itu ada biji, dicirikannya itu oleh kandungan lipid yang tinggi dan asam lemak tak jenuh ganda. Selanjutnya yang keempat, daun, mengandung kaya akan tanin termasuk punicalin dan punicafolin serta glikosida flavon. Dan yang kelima, kulit, kaya akan senyawa bioaktif terutama polifenol seperti punicalagin, tanin, dan flavonoid seperti quercetin dan katekin. Selanjutnya ada karakteristik senyawa quercetin. Quercetin adalah bioflavonoid yang melindungi
jaringan dari toksisitas obat melalui mekanisme pengkelatan logam dan penangkapan radikal bebas. Aktivitas antioksidannya didorong oleh gugus hidroksil dan karbonil pada strukturnya, yang menjadi semakin efektif dalam mengeliminasi anion ultraoksigen ketika berkoordinasi dengan ion logam. Selanjutnya, aktivitas farmakologi. Pada gambar itu ada beberapa. Yang pertama itu ada anti-SARS-CoV, lalu ada antioksidan, lalu ada anti-kanker, ada anti-inflamasi, antiviral, dan juga anti-aging. Selanjutnya, metode isolasi. Yang pertama ini ada alat, ada beker glass, tabung reaksi, corong pisah, rotary evaporator, HPLC, dengan spesifikasi kolom kosmosil HPLC, kodenya terlampir, lalu ada spektrofotometri visible, lalu narasi analitik, ada inkubator, dan sentrifuge. Selanjutnya bahan, ada kulit buah delima, etanol absolut, metanol proanalisis, aquades, vitamin C, toluena, etilasetat, etanol 96%, media MHH, formic acid proanalisis, dan silika gel F254. Selanjutnya ada ekstraksi maserasi. Pembuatan ekstraksi kulit delima ini dilakukan dengan metode maserasi, yaitu dengan cara merendam sebanyak 1 kg serbuk kulit delima dalam 6,5 liter pelarut etanol 96% selama 5 hari. Hasil maserasi selanjutnya disaring, lalu hasilnya itu diuapkan dengan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak kental. Lalu diuapkan lagi di atas water bath hingga didapatkan ekstrak kering untuk sampel uji. Selanjutnya fraksinasi. 5 gram ekstrak etanol kulit delima ditambahin 10 ml aquades, lalu dimasukin ke corong pisah dan ditambahin 20 ml etil asetat. Campurannya dikocok, didiamkan selama 24 jam hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan yang pertama itu etil asetat, yang di bawahnya itu lapisan air. Jadi fraksinasi ini tuh dilakukan sebanyak 3 kali dengan menambah etil asetat dengan jumlah yang sama. Seluruh lapisan etil asetat ditampung dan dikumpulkan menjadi satu, lalu dilakukan proses evaporasi hingga kental. Nah, hasil evaporasinya ini diletakkan di atas water bath hingga didapatkan fraksi kering untuk pengujian. Selanjutnya isolasi. Sampel hasil fraksinasinya ditimbang 2 gram lalu dilarutin 2 ml metanol. Lalu dimasukin ke kolom yang berisi Cefadec dengan menggunakan fase gerak metanol. Lalu dipisahkan ditampung dalam botol tampungan. Penampungan ini setiap 20 ml sampel mengalir dari kolom Cefadec. Terhadap seluruh botol hasil tampungan kromatografi kolom Cefadec dilakukan pengujian KLT dengan menggunakan pasidium silika gel JF dan fase gerak toluena, etilasetat, asam format, dan metanol. Lalu hasil KLT ini ditampung pada botol yang senyawa hasil pemisahan memiliki nilai RF yang sama. Sampel dalam botol tampung yang mengandung senyawa dengan nilai RF yang sama diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator kira-kira sampai 2 mili aja. Lalu sampelnya itu ditampung di dalam flakon lalu diuapkan lagi di atas water bath hingga didapatkan sampel kering. Selanjutnya metode pemurnian. Sampel hasil isolasi dengan KLT itu lalu dikeringkan, dilarutkan dalam 1 ml metanol, lalu ditotolkan pada plat silika gel dengan pola memanjang, kemudian dilakukan elusi menggunakan fase gerak, toluen, etilasetat, asam format, dan metanol. Lalu hasilnya diamati di bawah sinar UV 254 dan 366. Lalu dilakukan pengerokan terhadap sampel. Sampel yang dikerok dimasukin ke dalam kolom kecil yang ujungnya udah diberi kapas dan ditambahkan 4 ml etil asetat. Sampel hasil kolom ditampung, selanjutnya dikeringkan di atas water bath. Setelah didapatkan sampel kering atau isolat, dilakukan analisis dengan menggunakan HPLC. Selanjutnya ada identifikasi. Yang pertama itu ada analisis KLT. Prosedurnya fraksi hasil kromatografi kolom ditotolkan pada fase diam silika gel. Fase geraknya menggunakan toluen, etilasetat, asam format, dan metanol. Deteksinya diamati pada sinar UV 254 dan 366. Hasilnya, senyawa dengan nilai RF yang sama yang kemudian digabungkan untuk proses pemurnian lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua ada analisis dengan HPLC. Menggunakan instrumen HPLC DAD atau Diode Array Detector dengan kolom C18. Kondisinya fase geraknya itu menggunakan campuran air dan metanol. Hasil retention time-nya itu isolat aktif dari kulit delima menunjukkan puncak tunggal pada waktu retensi selama 1,6 menit. Konfirmasi kemurniannya
Selama hasil pemindaian atau scanning, panjang gelombangnya itu 240 nanometer hingga 600 nanometer. Selanjutnya, yang ketiga, analisis spektrum UV visible. Menggunakan metode DPPH, lalu panjang gelombangnya 515 nanometer menggunakan spektrofotometri UV visible. Hasilnya, isolat aktif memiliki potensi antioksidan yang sangat kuat dengan nilai LC50 yang menunjukkan bahwa isolat ini memiliki aktivitas yang jauh lebih kuat dibandingkan ekstrak etanol maupun vitamin C sebagai kontrol positif. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol 96%, fraksi etil asetat, dan isolat aktif dari kulit buah delima memiliki potensi aktivitas antioksidan yang masuk dalam kategori sangat kuat. Di antara seluruh sampel yang diuji, isolat aktif yang diidentifikasi sebagai senyawa golongan flavonoid jenis quercetin ini menunjukkan potensi antioksidan yang paling dominan. Kekuatan antioksidan dari isolat quercetin bahkan melampaui kemampuan vitamin C sebagai kontrol positif, yang dimana analisis menggunakan HVLC mengkonfirmasi kemurnian isolat quercetin tersebut dengan munculnya puncak tunggal pada waktu retensi 1,6 menit, yang membuktikan bahwa proses isolasi dari kulit delima telah berhasil mendapatkan senyawa murni dengan efikasi tinggi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.